Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Gerebek sejumlah lokasi judi di Kabupaten Pati. 51 orang ditangkap, uang 180 juta rupiah disita. Sebuah mobil terjun ke sungai sedalam 10 meter di Kabupaten Karanganyar. Menikmati sepiring soto legendaris dengan sajian daging ayam kampung dan tempe benguk di Kabupaten Klaten. Kita awali informasi pertama hari ini. 51 pelaku judi ditangkap di sejumlah lokasi di Kabupaten Pati. 15 diantaranya merupakan pelaku judi daring. Tak dapat berkutik, sejumlah orang tertangkap berjudi oleh anggota Polres Pati. Dari hasil perburuan, 50 orang ditangkap dari 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Dari puluhan pelaku, 15 orang diantaranya terjaring kasus judi daring. Salah satu pelaku mengaku berjudi selama 6 bulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan diri. Tahun ya. Omsetnya berapa Pak? 1 bulan Pak? Dalam 1 hari mungkin? Polisi menyita sejumlah alat judi dan uang tunai sebesar 181 juta rupiah. Tersangka yang kami amankan dengan jumlah kasusnya 19 kasus, terdiri dari kasus perjudian kupon putih, kemudian perjudian pendaduan, dan perjudian permainan kartu. Semua tersangka terancam pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Ya, sebuah pabrik pembuatan obat tradisional ilegal digerebek petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Desa Gentasari, Cilacap. Petugas menemukan ribuan bungkus obat tradisional yang dipastikan mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Sebuah rumah mewah dan gudang digerebek petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan. Bangunan milik warga di Desa Gentasari telah disulap sebagai tempat meracik dan mengemas obat ilegal. Petugas menemukan ribuan bungkus jamu dan obat tradisional ilegal serta sejumlah alat produksi obat. Semua produksi obat di pabrik ini dipastikan mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Praktek pengemasan obat ilegal ini terungkap dari laporan warga. Nah, kami telusuri dengan tim, ternyata ditemukan proses produksi obat tradisional ilegal tersebut. Terbukti dengan ditemukannya bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi, kemasan, dan mesin produksi. Untuk estimasi dari barang bukti sekitar 350-an juta. Saat dilakukan penggerebekan, kondisi pabrik obat ilegal ini telah kosong. Diduga, para pekerja telah mengetahui rencana penggerebekan, sehingga berhasil melarikan diri. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Ya, kita ke informasi lain. Sebuah minibus di Kabupaten Klaten dimodifikasi sedemikian rupa untuk menimbun BBM bersubsidi jenis solar selama 2 bulan terakhir. Kedua pelaku sengaja menimbun BBM hanya untuk memperkaya diri sendiri. Sekilas minibus ini tampak seperti kendaraan pada umumnya. Tetapi saat dicek, ternyata bagian tangki kendaraan telah dimodifikasi dan ditambah mesin pompa. Ternyata kendaraan ini untuk melancarkan akal bulus untuk menampung bahan bakar minyak bersubsidi sejak 2 bulan terakhir. 2 orang menjadi otak dari penimbunan BBM bersubsidi jenis solar. Mereka beroperasi di Klaten lalu menjualnya ke seseorang di Magelang dengan keuntungan 600 hingga 700 ribu rupiah sekali transaksi. Mereka mengaku belajar memodifikasi tangki kendaraan dari media sosial. Pakai modifikasi, ya. Jadi ngambil biasa di SPBU dengan maksimal
yang diperbolehkan di tiap SPBU, ya, sekitar 200.000, kemudian pindah lagi ke SPBU lain 200.000 lagi sampai memenuhi kapasitas yang sudah dimodifikasi. Ya 700-600 per hari. Diambil per hari juga? Enggak. Berapa hari sekali? 2 hari 3 hari sekali. 2 hari 3 hari sekali. Oke. Dapat ide untuk modifikasi tangki kendaraan dari mana, Mas? Ya dari belajar untuk. Polisi juga menyita 16 jerigen dengan isi 30 liter solar. 2 tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang tahun 2001 dengan ancaman 6 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Saat memantau pembagian bantuan langsung tunai di Kabupaten Brebes, Menteri Sosial Tri Risma hari ini dilempar kertas oleh warga. Pelemparan itu karena warga protes tidak mendapat BLT BBM. Lari gitu, nggak bisa dong. Kalau memang itu mana? Sini. Mana nicknya? Nicknya mana? Beginilah respon Menteri Sosial Tri Risma hari ini setelah dilempar seorang warga saat memantau penyaluran bantuan langsung tunai di kantor Balai Desa Padasugi, Kabupaten Brebes. Risma langsung meminta data dari Tarjuslan untuk dicek pada sistem Kemensos. Pria 53 tahun ini protes lantaran tidak pernah mendapatkan BLT. Usai dicek ternyata istri Tarjuslan yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non-tunai. Tetapi karena istrinya telah meninggal, bantuan itu tidak bisa dicairkan. Enggak, di data saya ada keluar. Data kita keluar. DPNT dapat, bukan PKH, Pak. DPNT itu yang sembako itu loh, Pak. Bapak yang dapat itu. Yang dapat beras ada di data kita. Yang terima siapa tinggal? Terus siapa yang terima? Coba dicek itu siapa yang terima. Pak Polisi, Pak Kapolres ada. Risma pun meminta agar petugas pendamping memperbarui dan memverifikasi data secara rutin setiap 2 minggu sekali. Risma akhirnya melanjutkan pemantauan penyaluran BLT BBM dan mendapati rata-rata yang mengantre adalah lansia. Bahkan ada yang harus didampingi karena sudah renta. Kemensos memastikan pembagian BLT BBM bisa disalurkan lewat PT Pos Indonesia sehingga para penerima bantuan tak perlu mengantre lama. Kalau nunggu kan pasti nunggu giliran begitu. Tapi kita siap untuk ngantar dan memang itu arahnya. Nanti setelah ini pun PT Pos akan datang ke rumah karena memang laporannya ke saya kontraknya itu dengan foto rumah. Jadi kita tahu progresnya, kondisi rumahnya penerima manfaat. Diketahui pemerintah menambah bantuan BLT karena kenaikan harga BBM subsidi menjadi Rp600.000. Pembagiannya dibagi dalam 2 tahap. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Ya, sementara itu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi disusul dengan kenaikan tarif angkutan umum. Hal itu berimbas pada sepinya penumpang. Bagi para sopir angkutan umum, keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi kian mencekik. Menyiasati harga BBM yang melambung, mereka terpaksa menaikkan tarif angkutan umum secara sepihak. Di Kota Semarang, tarif angkutan kota rute Pasar Karangayu, Suratmo mengalami kenaikan Rp1.000. Kini, penumpang harus membayar Rp4.000 untuk sekali jalan. Salah satu supir angkutan umum mengatakan naiknya tarif angkutan umum ini tak sepenuhnya diterima. Banyak dari penumpang yang menolak kenaikan tarif ini. Kadang ada yang tambah 1.000 tidak ngasih. Penumpang berarti masih menolak itu kenaikan harga tarif? Ya kalau sudah langganan kita jadi tidak enak. Minta tambah 1.000 dia diam aja ya. Kita terpaksa terima. Kenaikan tarif angkutan umum juga terjadi di Kabupaten Blora. Sejak hari Minggu, harga tiket bus antar kota di Terminal Jati Kudus naik hingga Rp50.000. Rata-rata bus jurusan Jakarta naik dari Rp200.000 menjadi Rp250.000. Sementara itu, bus jurusan Bali naik Rp20.000 dari Rp280.000 menjadi Rp300.000. Meski harga tiket angkutan umum melambung, penumpang mau tak mau membeli tiket lantaran kebutuhan.
Tim Liputan melaporkan. Ya, harga kebutuhan pokok terus-menerus naik. Tidak hanya harga ayam dan sayuran, harga beras dan tangkapan nelayan juga naik hingga 50% lebih. Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi semakin terasa. Harga beras di Kota Tegal naik sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Di pasar pagi, kenaikan harga beras tertinggi terjadi untuk jenis premium yang kini dijual Rp12.000 per kilogram. Begitu juga dengan jenis C4 Super yang naik menjadi Rp9.000 per kilogram. Dampak kenaikan berpengaruh pada turunnya omset pedagang hingga 50%. Harga ayam potong di pasar Kota Salatiga juga merangkak naik. Harga awal Rp30.000 namun kini menjadi Rp34.000 per kilogram. Kenaikan itu berpengaruh pada melemahnya daya beli masyarakat. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual 100 kg ayam potong, kini hanya 60 kg per harinya. Di Pasar Peterongan, Kota Semarang, cabai merah dijual Rp80.000 dari Rp60.000 per kilogram. Begitu juga harga bawang merah jadi Rp40.000 dari Rp30.000 per kilogram. Bahkan harga semua sayur naik di kisaran Rp2.000 hingga Rp7.000. Selain karena naiknya harga BBM, cuaca buruk juga jadi penyebab lain kenaikan harga komoditas. Kenaikan harga juga terjadi di berbagai jenis tangkapan laut di Pasar Ikan Tambak Loro, Kota Semarang. Kenaikan di kisaran Rp5.000 hingga Rp20.000. Harga cumi mencapai Rp70.000. Kepiting dijual Rp100.000. Udang menjadi Rp50.000 dan bandeng dijual Rp25.000. Selain naiknya harga, para nelayan juga mogok melaut karena tingginya biaya operasional sejak harga solar subsidi naik. Tim Liputan melaporkan. Menyiasati kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, para petani di Kabupaten Klaten memodifikasi mesin pompa berbahan bakar minyak menjadi gas. Ternyata kreativitas ini membuat biaya produksi menjadi lebih irit. Para petani di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten menggunakan mesin pompa air untuk mengairi sawahnya. Melihat ada kenaikan harga BBM bersubsidi, mereka pun menjadi kreatif dengan memodifikasi mesin pompa yang menggunakan bahan bakar minyak, kini memakai bahan bakar gas LPG 3 kg. Ternyata kreativitas ini membuat pengeluaran operasional pengairan sawah menjadi lebih hemat. Bahkan jauh lebih hemat daripada menggunakan BBM. 3 atau 4 tabung sudah cukup. Ini untuk tabung pakai LPG dinilai lebih hemat ya Pak ya? Ya lebih hemat itu. Jauh Pak? Antara dibanding sama... Wah jauh dibandingkan sama bensin jauh. Apalagi ini bensin harganya mau timi-timi mau naik ini. Udah naik ini ya? Udah naik kok. Kalau gas kan cuma 30 kalau masak 10.000. 1,5 gasnya, bensinnya seliter habis. 1 patok. Lebih irit Pak? Iyalah lebih irit. Dengan luas sawah 2.000 meter persegi, petani membutuhkan tak lebih dari 4 tabung LPG ukuran 3 kg. Sementara, jika menggunakan BBM bersubsidi, petani bisa menghabiskan hingga 10 liter untuk mengairi sawahnya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.